Halo Pak Cibene, masih di Mea Culpa. Kemarin ada yang bertanya, "Oi, Prater, kalau bisa buatlah semacam room tour. Coba tunjukkan bagaimana kamarnya, bagaimana ruangan-ruangan di sekitarnya, tempat tidur segala macam." Oke, pertanyaan ini membimbing kita pada topik klausura. Saya tidak tahu para sahabat pernah mendengar kata klausura. Klausura dari kata kerja claudere, lalu menjadi kata sifat klaus katanya. Tetapi claudere sendiri artinya tertutup, tertutup, closed. Dan ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebut tempat para biarawan biarawati sebenarnya, yang mana tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalamnya. Maka sebenarnya sangat terbatas saya untuk mengekspos tempat-tempat yang saya diami, saya tinggali. Ya, beberapa video saya buat di satu ruangan yang tertutup sebenarnya, tetapi saya tidak bisa mengekspos tempat itu. Tentu satu hal baru bahwa ternyata dengan video sekarang ini sudah gampang mengekspos, membawa orang lain masuk ke kamar dengan video-video yang ada. Tetapi sejauh ini saya mencoba untuk tidak mengekspos ruangan tempat saya tinggal, karena dengan demikian saya berusaha menjaga apa itu klausura. Kitab Hukum Kanonik mengatur itu. Dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, Kanon 667, ya, Kanon 667 secara khusus berbicara tentang klausura, di mana tempat itu merupakan tempat khusus untuk para biarawan biarawati. Meskipun kami sendiri jarang menyebut diri sebagai biarawan, tetapi nuansa hidup membiara itu tetap ada. Lebih dipakai istilah fraternitas, OFM, Ordo Fraterum Minorum, sebagai komunitas persaudaraan, fraternity. Kalau yang biara kontemplatif itu misalnya Trappist, itu lebih kontemplatif penuh. Jadi klausura ini sendiri bisa dikunjungi oleh Bapak Uskup sejauh dia memiliki kepentingan untuk masuk ke dalamnya, dan dengan alasan yang berat bisa juga mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam. Sementara untuk klausura rumah, klausura ini adalah rumah tempat tinggal yang secara khusus untuk biarawan biarawati, seperti saya sudah katakan tadi. Klausura untuk para suster memiliki peraturan yang lebih ketat, terutama untuk rubiah, bukan suster yang aktif, kontemplatif aktif yang bekerja di klinik, di panti, di sekolah, di rumah sakit, panti, bukan yang seperti itu, tetapi rubiah yang lebih kontemplatif penuh, yang lebih menekankan hidup doa, misalnya Klaris, dan saya pikir ada kongregasi atau tarik ordo lain yang bersifat kontemplatif penuh. Nah, untuk yang satu ini, kelompok rubiah kontemplatif penuh, ada aturan khusus yang disebut dengan klausura papalis, di mana ketentuan hidup membiaranya diatur oleh tahta apostolik sendiri, dan biasanya peraturannya lebih ketat. Kami pernah tinggal di ruang tamu dari satu klausura papalis ini, suster-suster Klaris, dan kami berusaha hidup seturut aturan rumah mereka yang sangat jauh berbeda dari aturan biara yang lain. Dan tidak sembarangan masuk, bahkan kami yang adalah frater pada kesempatan itu tidak juga diizinkan masuk sembarangan ke tempat mereka, kecuali pada satu hari diberikan kesempatan untuk melihat situasi di dalam. Jadi jangan heran kalau ada tempat-tempat di mana kita tidak bisa melihat isi dari biara itu sendiri di beberapa tempat. Dan ini bukan pastoran, ya. Kalau kita umat, kita pergi ke tempat pastor paroki di pastoran, dengan kadang gampang kita bisa masuk, bertamu di dalam, bersenda gurau sambil menonton televisi. Tetapi di biara-biara dengan klausura, hal itu rasanya tidak berlaku, kecuali di ruang tamu dari biara ini, di mana orang secara publik bisa masuk ke dalam. Maka untuk tempat sekarang ini saya tidak mengeksposnya, tidak menjadikan itu sebagai topik utama di mana saya tidur, bagaimana isi lemari dan segala macam. Itu rasanya tidak sesuai dengan konsep klausura
yang ditekankan, yang dikatakan. Ya, tentu ini menjadi tantangan besar mengingat sekarang dengan media sosial ini, tembok-tembok biara yang tebal sudah ditembus dengan media sosial. Dan ya, sekarang tergantung kita sendiri untuk menjaga nilai dari klausura itu. Karena sebenarnya maksudnya adalah untuk menjaga, dan klausura sejati ada di hati kita, bagaimana untuk membatasi, membentengi diri kita dari macam-macam kemungkinan pilihan-pilihan yang ada. Pace bene.